Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita sekarang masuk babul adzan. Adzan itu artinya panggilan atau pengumuman. Hadis tentang awal adzan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih dan Umar bin Khattab. Kasusnya sama, mereka berdua bermimpi didatangi malaikat dan diajarkan lafaz-lafaz azan. Kata Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih radhiyallahu an, qala tawabi wa ana naimun, mengelilingiku ketika aku tidur rajulun, seorang laki-laki, maksudnya dalam mimpi tentu. Waqala, lalu ia mengajarkan, taqulu Allahu akbar Allahu akbar fadzakarul adzan. Ini diringkas, ucapkan Allahu akbar Allahu akbar, lengkap mengajarkan adzan. Bitarbi'it takbir, takbirnya 4 kali. Bi ghairi tarji', tanpa mengulangi kalimat syahadat. Wal iqamata furoda, sedangkan iqamah 1 kali 1 kali. Illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Falamma asbahtu, ketika aku terbangun di waktu subuh, ataitu, ketika keesokan harinya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan beliau menjelaskan, innaha la ru'ya haqqin, itu adalah mimpi yang benar. Al-hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian wazada Ahmad, dalam riwayat Ahmad ada tambahan fi akhirih, di akhirnya, qissata qauli Bilal fi adzanil fajr, kisah ucapan Bilal dalam adzan subuh. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Merujuk kitab-kitab aslinya, lafaz adzan yang dimaksud dalam riwayat ini adalah yang dikumandangkan di masjid-masjid kita. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Lalu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa tarji'. Tarji' itu mengulangi syahadat 2 kali. Jadi nanti ada riwayat tarji' di riwayat Ahmad yang lain, riwayat hadis Abu Mahdurah. Jadi asyhadu allanya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, sesudah tadi asyhadu anna, balikan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Lalu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, 1 kali la ilaha illallahnya ya. Kemudian
lafadz qomat semuanya Allahu Akbarnya 2 kali awalnya dan akhirnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, qad qomatis shalah 2 kali, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Allahu Akbarnya 2 kali juga, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka dari itu maksud Ibnu Hajar di sini meringkas qomat 1 kali 1 kali, Allahu Akbar 2 kali itu dihitung 1 kali. Ya. Kan ini qomat 1 kali 1 kali mah hikayah, cerita, bukan sabda Nabi. Cerita rawi, cerita sahabat, nanti ada sahabat Anas, bukan lafadz Nabi langsung. Cerita itu muhtamal ya, sangat banyak kemungkinan. Tapi kalau lafadz yang Nabi ajarkan langsung sorry. Jadi apa maksud 1 kali 1 kali? Maksudnya Allahu Akbar 2 kali itu dihitung 1 kali. Saya tidak menemukan dalam kitab-kitab manapun termasuk Bulughul Maram Ahsan yang menjelaskan iqomah Allahu Akbarnya 1 kali, enggak ada. Di qomat ya. Allahu Akbar 2 kali itu kata Ustaz Aceng siga bala-bala. Bala-bala 2 kata 1 kata. 1 meskipun 2 kali, bala-bala 1. Tegalega, Cimahi 1 itu. Kemudian yang kedua terkait as-sholatu khairum minan naum. Ini hadisnya sahih dan ada di adzan subuh. Di kitab-kitab hadis tidak ada yang mempersoalkan apakah ini adzan awal atau adzan subuh, kecuali yang saya temukan di As-Sunani Subulus Salam. Beliau mempersoalkan bahwa as-sholatu khairum minan naum itu adzan fajarnya, fajar yang mana dulu? Di riwayat yang lain Suantena. Oh. Jadi di riwayat lain ada al-fajrul awal, fajar yang pertama. Maka Imam As-Sunani menjelaskan bahwa yang dimaksud adzan fajar as-sholatu khairum minan naum itu adzan fajar yang pertama, yaitu ketika sahur ya, tahajud, bukan adzan subuh. Dan ini kemudian diikuti oleh Syekh Albani. Syekh Albani berpendapat juga sama bahwa as-sholatu khairum minan naum itu adanya di adzan awal, adzan sahur, janari ya, dini hari. Lalu diikuti di Bandung oleh Ustaz Abdul Rahman dan kemudian murid-muridnya, termasuk sebagian orang-orang Muhammadiyah ya. Orang-orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah juga sama. Jadi adzan subuh itu tidak ada as-sholatu khairum minan naum. Yang ada adzan awal, as-sholatu khairum minan naum. Tapi itu dibantah ya oleh Majelis Fatwa Saudi Arabia. Memang ada makna lafadz yang menyebut adzan fajar awal, tapi maksud adzan fajar awal itu adalah adzan subuh. Kalau adzan yang kedua itu qomat. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim yang sudah saya tulis di dalam website Tafakuh ya, dicek saja. Judulnya Tathwib pada adzan subuh. Tathwib itu melipat gandakan atau mengulang atau menambahkan, yaitu lafadz as-sholatu khairum minan naum. Jadi hadisnya Nabi SAW sholat tahajud, lalu ketika berkumandang
al-adzanul awal minal fajri, adzan yang pertama dari subuh, beliau sholat 2 rakaat yang ringkas. Sholat 2 rakaat yang ringkas itu pasti sholat qabla subuh. Kemudian Bilal datang, iqomah, lalu sholat subuh. Itu menunjukkan bahwa adzan awal subuh itu maksudnya adalah adzan subuh, bukan adzan sahur. Ya. Kemudian dalil yang kedua, selain dalil tekstual juga dalil mutawatir. Apa mutawatir itu? Yang namanya adzan kalau ada perubahan itu pasti genjleng, pasti heboh. Mustahil umat Islam seluruh dunia bersepakat untuk mengubah adzan subuh. Adzan subuh kita tambah as-sholatu minan naum. Semua dari mulai Indonesia, Saudi Arabia, Mesir, semua. Kan mustahil ya ada kesepakatan. Sementara faktanya adzan subuh as-sholatu minan naum itu mutawatir di semua, sampai Ahasan pun ya, termasuk masjid-masjid binaan Ahasan di Bangil, pesantren-pesantren, termasuk masjid-masjid Dewan Dakwah yang murid-muridnya murid-murid Ahasan yang dari Bangil itu as-sholatu minan naum ya, adzan subuh itu. Nah, dengan argumentasi ini maka saya pribadi menilai bahwa as-sholatu minan naum dalam adzan subuh itu lebih kuat dibanding yang adzan awal ya. Adzan awal bagaimana ya, berarti biasa saja seperti adzan pada umumnya. Persis seperti yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tapi kita harus menyisakan celah sedikit toleransi atas ijtihad Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, Syekh Albani dalam kitab-kitabnya, termasuk ustadz-ustadz di Bandung ya, Ustadz Abdul Rahman dan murid-muridnya. Maka dari itu terkait adzan ini saya sering menyerahkan bagaimana DKM saja. Kalau DKM tidak boleh ada sholatu minan naum ya nggak usah. Kalaupun ada nggak usah ribut ya. Kalau DKM menganjurkan ada sholatu minan naum dan subuh itu lebih bagus ya. Kalaupun tidak menjadi tidak sah gitu. Jadi kita kembali ke dalil-dalil tentang ijtihad secara umum. Yang benar dapat 2, yang keliru atau kurang tepat itu dapat pahala 1, tidak ada yang berdosa. Saya sendiri di Masjid At-Taubah pernah adzan as-sholatu minan naum, adzan subuh, tapi banyak yang keberatan yang punya masjidnya. Siapa yang punya masjidnya? Ya ormas yang menaunginya. Maka kembali lagi adzan subuh biasa, adzan awal ada as-sholatu khairum minan naum, dan itu sah-sah saja karena ijtihad itu boleh dijadikan pilihan. Tapi kalau ada orang lain yang adzan subuh di masjid saya sholat minan naum nggak apa-apa, mau dicarekan dan jamaah mau nyararekan karena sudah paham ya bahwa ini wilayah ikhtilaf. Kan dalam fikih itu sering kita bahas tidak semuanya hitam putih, ada yang hitam putih tapi ada juga yang abu-abu. Maka yang hitam putih kita harus tegas ya, tidak boleh ada toleransi. Tapi kalau yang wilayah ijtihadiyah yang abu-abu maka kita harus ada toleransi. Jangan karena persoalan ini kemudian jadi berpecah belah di masjid. Bagi yang tidak sholatu minan naum dalam adzan subuh, hargai para ulama jumhur ya. Bagi yang adzannya subuhnya as-sholatu minan naum lalu di satu masjid tidak ada, ya hargailah ulama minoritas ya, mereka juga berhak untuk berijtihad. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas qala minas sunnati, termasuk sunnah, idza qala al muadzinu fil fajri, apabila muadzin mengumandangkan adzan subuh, hayya 'alal falah, maka sesudahnya membaca as-sholatu khairum minan naum ya,
Sholat lebih baik daripada tidur. Gak usah pakai dalil logika. Sholat subuh macam sudah bukan lebih baik lagi, wajib. Yang lebih baik itu tahajud daripada tidur, lebih baik tahajud. Ya sama, sholat subuh juga daripada tidur lebih baik adalah sholat. Jadi sholat subuh itu lebih baik daripada tidur, apalagi ini wajib gitu. Kalau pakai logika nggak akan ada akhirnya ya. Jadi kita pakai dalil saja. Tadi saya jelaskan dalil tekstual yang sharih riwayat Muslim bahkan jelas menyebut adzan awal itu ya adzan subuh. Karena adzan yang keduanya adalah qomat. Sama seperti di antara dua adzan ada sholat. Maksud dua adzan itu apa? Adzan dan iqamah ya. Lalu kemudian dalil mutawatir ya. Tapi bagi yang berpendapat bahwa adzan awal itu adzan sebelum subuh, adzan sahur, adzan dini hari, ya silahkan. Kita tidak boleh saling memaksakan. Kemudian hadis berikutnya hadis Abu Mahdurah radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya adzan. Fa dzakara fihi tarji'. Ia menyebutkan padanya tarji'. Tarji' itu yang tadi, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak langsung ke hayya 'alas shalah, balik lagi ke asyhadu alla ilaha illallah dua kali asyhadu anna, baru hayya 'alas shalah. Boleh ini riwayatnya riwayat Muslim ya. Jadi ada pilihan, boleh tarji', boleh tidak. Tarji' itu artinya mengulangi syahadat. Tapi dalam riwayat Muslim itu Allahu Akbar di awalnya cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Cuma di riwayat yang 5 disebutkan murabba'an 4 kali. Jadi selain Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Allahu Akbar awalnya tetap 4 kali. Mana yang lebih kuat? Tentu ziyadatul thiqat ya. Yang ada tambahan informasi lebih itu lebih kuat. Mungkin yang meriwayatkan 2 kali meringkas. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol umira Bilalun an yashfa'al adzan. Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan iqamah, illal iqamah, kecuali lafad iqamah. Nah, lafad iqamah teh yakni qad qamatis shalah ya. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan oleh Anas, Nabi SAW memerintahkan Bilal. Ini yang sering dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa lafad Allahu Akbar dalam iqamah 1 kali. Tentu ini lemah. Lemahnya bagaimana? Karena hadis ini hikayah. Tadi saya sebut hikayah, hanya menceritakan lafaz asli yang diajarkan Rasulnya tidak disebutkan, hanya menceritakan. Dan kalau kita rujuk hadis Anas yang lain, ini Anas menceritakan tentang Bilal yang tadi, yang disuruh adzan sesudah hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih bermimpi. Jadi yang dimaksud oleh Anas menggenapkan adzan, mengganjilkan iqamah itu adalah hadis Abdullah bin Zaid, di mana iqamah takbirnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud mengganjilkan iqamah itu Allahu Akbar di awalnya 2 kali. Termasuk di sini Anas menyebutkan menggenapkan adzan. Ari genap itu berarti tidak ganjil. Cing, adzan. Ada ganjil tidak? Ada. La ilaha illallah di akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekali 2 kali. Kenapa 1 kali enggak 2 kali? Jadi kalau hadis Anas ini mau dipakai, harusnya la ilaha illallah di adzan 2 kali.
Lalu kenapa yang memakai riwayat yang adzannya la ilaha illallah satu kali, satu kali tidak dua kali, merujuk hadis Abdullah bin Zaid yang tadi. Nah pertanyaan kita, kenapa untuk adzan dirujuk hadis Abdullah bin Zaid yang tadi, untuk iqomah tidak dirujuk? Pakai logika, satu kali kata Anas harus satu kali. Kalau hadis Anas mau dipakai, berarti adzan juga genap, nggak boleh la ilaha illallah satu kali. Jadi harusnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cing mun adan gitu dipasieun moal pasieun ya. Jadi sekali lagi mohon maaf bagi yang berpegang dengan hadis ini bahwa iqomah Allahu Akbarnya satu kali itu lemah. Kenapa? Karena faktanya hadis ini tidak diamalkan dalam adzan. Dalam adzan faktanya merujuk hadis Abdullah bin Zaid. Kenapa adzan dirujuk hadis Abdullah bin Zaid, iqomahnya tidak dirujuk? Padahal sekaligus ya adzan ya qomat. Gitu. Jadi ini masalah konsistensi saja. Maka dari itu saya kalau ditanya atau kalau di At-Taubah saya jadi imam, lalu ada pendatang yang iqomahnya satu kali Allahu Akbar, saya suruh ulangi dua kali. Ya karena ini masjid kebetulan saya imamnya. Tapi kalau di masjid yang lain ya terserah imamnya. Ya. Tapi kalau saya sholat di masjid lain Allahu Akbar satu kali juga saya tidak dalam posisi bisa menggugat, karena kembali ke hukum tadi ijtihad. Meskipun lemah ya harus dihargai. Ya. Apa boleh buat? Tuh jadi sekali lagi ya Allahu Akbar di dalam adzan itu 4 kali di awal, 2 kali di akhir. Kalau dalam qomat 2 kali di awal dan 2 kali di akhir. Kemudian hadis Abu Juhaifah radhiyallahu an qala raaitu Bilalan yu'adzin, aku memperhatikan Bilal sedang adzan, wa tatabba'u fah, dan aku perhatikan mulutnya, hahuna ke kanan dan ke kiri, wa isba'ahu fi udunaihi, dan 2 jarinya di 2 telinganya. Jadi begini kata para ulama, ini agar suara keras, napas lebih lepas ya. Beda dengan begini ya. Meskipun ini tidak wajib, ini sunnah adzan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, wa ja'ala isba'ai fi udunai, 2 jarinya di 2 telinganya. Dalam riwayat Abu Dawud, lawa unuqahu, memutarkan lehernya tapi tidak dengan badannya, begini ya, lawa itu tapi tidak dengan badannya. Lama balagha hayya 'alas shalah, ketika sampai hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah, lalu hayya 'alas shalah gitu, kanan kiri. Walam yastadir, tapi tidak sampai berputar kanan kiri lalu berputar ke kanan, enggak, kanan kiri. Ini mengapa begini? Karena zaman Nabi belum ada corong ya, pengeras suara yang dipasang kanan kiri. Jadi kalau adzan ke sana saja, yang sebelah sana tidak mendengar, yang sebelah sini tidak mendengar. Maka dari itu Bilal ke kanan agar yang sebelah sana mendengar, dan ke kiri agar yang sebelah sana mendengar. Ini bukan syariat mutlak mahdhah, bukan. Ini mah teknis saja, teknis agar penduduk sebelah sana dan sebelah sini mendengar. Kalau sekarang saya pribadi kalau adzan tidak begini-begini, kenapa? Ya karena corongnya sudah ke sana. Danger kadegi mau kadegi kun belah ditu, kadegi mau kadegi. Dan kalau ini keke mau dianggap syariat, berarti adanya nggak boleh di masjid, dia harus naik ke menara, nggak boleh pakai pengeras suara, begini, gitu, biar kedengaran, gitu. Atau minimal corongnya dikiekeun. Nah, itu. Jadi ini sekali lagi teknis agar terdengar ke sebelah sana dan sebelah sini. Tapi ada ya yang itikaf di saya dulu,
dia kalau adzan begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Anak-anak tanya, "Apa cenah kitu?" Ya. Nyakeun bae ya hadisnya biar ya. Kalau ada yang memahami secara letterlek silakan, kita jangan usil ya. Ijtihad itu khazanahnya kaya ya. Jadi jangan kita sempitkan. Kalau mereka memahami letterlek, sama mau seperti Bilal begini silakan. Tapi kita usulkan jangan di dalam masjid, naik ke atas menara gitu. Kemudian Abu Mahdurah menjelaskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu, bahwasanya suara dia dikagumi oleh Nabi. Nabi senang mendengar suaranya, fa'allamaul adzan, lalu dia mengajarkannya adzan. Ini jadi dalil bahwa muadzin itu yang bagus suaranya. Kecuali kalau yang bagus suaranya tidak ada atau ngedul, maka siapa saja yang paling awal. Contoh, ada jamaah saya sok yang ada wae. Kalau nggak ada siapa-siapa ya silakan. Tapi kalau ada saya ya saya. Kenapa? Karena makhrajnya belum benar. Ya. Atau kalau ada anak saya alhamdulillah tiga-tiganya sudah bagus adanya. Jadi terus Kang bios kepun anak sok maju gitu. Bukan menghalangi dari jalan Allah. Atau bahkan ada yang dulu semangat adzan awal mendahului saya, tapi makhrajnya nggak benar. Ya, nggak benar lah, nggak usah digambarkan. Maka saya nasihati, udahlah, sebaiknya tidak selama saya ada, kecuali kalau tahu saya sedang sakit atau saya sedang keluar kota, terus anak-anak juga nggak ada yang adzan, ya sudah sama bapak silakan. Kenapa? Karena ya syarat muadzin itu suaranya bagus dan tentu saja benar yang membaca adzannya. Kemudian Jabir bin Samurah menjelaskan, aku sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Aidain, dua id ghairu marrah wala marrataini, bukan sekali dua kali, bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa adzan dan iqamah ya. Termasuk tidak ada as-sholata jami'ah, enggak ada. Saya masih ingat ya dulu tentang almarhum di Situ Aksan, beliau khotib. Saya pertama kali saat itu mencoba sholat id di Situ Aksan karena saya orang Jamika. Si murokinya ya, udah muadzin ada tuh. Jadi yang bertugas bertakbir ya si mukabirnya, as-sholata jami'ah, langsung centang malik. Naon eta bid'ah. Centang teh galak. Dari itu saya tahu jadi nggak ada, dan memang di hadis-hadisnya ini juga sudah saya tulis kan di website Tafakuh. Silakan bisa dibuka, adzan dan iqamah dalam sholat id judulnya. Itu tidak ada termasuk as-sholata jami'ah, nggak ada. Kalau dalam sholat gerhana ada, silakan. As-sholata jami'ah silakan. Tapi kalau dalam sholat id tidak ada. Kemudian yang seperti itu juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, juga yang lainnya, yang intinya tidak ada adzan dan iqamah. Kemudian ini tentang adzan yang kesiangan. Abu Qatadah dalam hadisnya yang panjang tentang Nabi dan para sahabat yang tertidur sehingga kesiangan sholat. Ini riwayatnya. Jadi Nabi dan para sahabat melakukan perjalanan semalam suntuk, sampai Nabi menjelang subuh itu oleng dari kendaraannya, sampai ditahan oleh Abu Qatadah. Nabi terbangun, ya, kamu dari sejak kapan saya begini? Dari sejak tadi Rasul udah lama, dan ini yang paling parah. Lalu kata Rasul, kalau begitu kita istirahat, tidur dulu. Lalu Rasul tanya, siapa yang mau berjaga agar tidak kesiangan subuh? Karena sudah parah atuh hari guys. Na motor labu gitu berarti tunduh bisa ya. Saya pun sering begitu, tapi ayo mungkin kalau langsung gitu mah enggak ya. Paling kikian kene tah. Ya, ini Rasul sampai begitu. Maka Rasul memaksakan diri tidur. Dan Bilal yang menyanggupi saya akan berjaga sama tidur.
capek atuh perjalanan malam ya. Oh naik bus Rosalinda wae ge ya. Bus eksekutif, super eksekutif. Angger we tibra, ini apalagi naik kontak gituan ya, nyeri awak. Maka Nabi bangun ketika sudah tersorot oleh matahari. Tapi kemudian Nabi tidak langsung sholat. Ayo kita pindah ke sebelah sana. Kenapa tidak langsung sholat? Karena tempat itu tempat setan. Ya, tempat di mana beliau kesiangan sholat subuh. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau ada yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke setan, dan Nabi pun tidak lepas dari godaan setan. Ya. Kan Nabi maksum, ya ini mau untuk pensyariatan agar jadi syariat, kayak Nabi lupa agar jadi syariat. Bagaimana kalau seorang lupa? Kan Nabi manusia biasa. Ya. Di satu sisi Nabi manusia biasa, tidak selamanya dijaga total oleh Allah dari lupa, dari salah, dari kesiangan, enggak. Nah udah itu lalu Nabi menyuruh adzan. Jadi meskipun kesiangan adzan. Udah adzan kemudian Nabi sholat qobliyah subuh meski sudah kesiangan. Kemudian qomat, kemudian sholat berjamaah meski matahari sudah di atas. Ya. Di sini disebutkan tsumma adzana Bilal, kemudian Bilal adzan, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat kama yasna'u, sebagaimana biasa beliau lakukan. Sebagaimana biasa beliau lakukan. Ya. Kemudian kulla yaum, setiap hari, yaitu tadi adzan, kemudian sholat sunat, kemudian sholat berjamaah. Ini menunjukkan boleh ketika kita kesiangan. Contoh, pernah misalkan saya pulang dari Ujung Berung Kamis, buka dulu, lalu udah buka pulang mau sholat isya di jalan Pameng ya, karena bawa mobil, bawa rombongan masuk jalan tol. Nah datang ke masjid itu jamaah sholatnya sudah bubar, itu boleh adzan lagi, karena adzan tidak selamanya untuk memberitahu yang lain. Adzan itu bagian dari syarat sunat sholat ya. Tapi kadang tong dikanu corongkeun ya. Tapi omongan aja adzan 2 kali ya. Jadi boleh adzan lagi. Sholat sunat antar dua adzan juga boleh ya. Kemudian qomat, kemudian sholat. Berjamaah lagi sholatnya boleh. Kemudian dari Jabir, Nabi SAW datang ke Muzdalifah, ini dalam kisah hajinya, lalu sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan 1 kali adzan dan 2 iqomah ya. Ini dijama kan, jama takhir ya. Di Muzdalifah itu menunjukkan sholat yang dijama adzannya cukup 1 kali, tapi iqomatnya 2 kali. Memang ada riwayat lain dari Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi menjama di Muzdalifah itu maghrib dan isya, qomatnya 1 kali untuk masing-masing sholat. Dalam riwayat lain disebutkan beliau tidak adzan, dan tentu riwayat yang menyebutkan ada lebih kuat daripada riwayat yang menyebutkan tidak ada. Ya, seperti biasa. Nabi tidak adzan kemungkinan oleh Ibnu Umar tidak terdengar. Tapi kalau Jabir yang memperhatikan detail mendengar, dan tentu lebih kuat riwayat Jabir. Ya. Kalau qomatnya sama, masing-masing sholat ada iqomah. Kemudian adzan qabla fajar, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, Bilal itu adzan di waktu malam. Fakulu washrubu, makanlah dan minumlah, hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, hingga adzan Ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma, dia seorang yang buta, la yunadi,
tidak akan adzan hatta yuqala lahu, sehingga diberitahukan asbahta sudah subuh ya kan. Beliau buta ya, jadi nggak tahu ini sudah subuh atau belum. Ini menunjukkan orang yang buta boleh menjadi muadzin. Yang kedua, ini jadi dalil disunnahkan ada 2 muadzin untuk waktu subuh, untuk adzan awal dan untuk adzan subuh. Kalaupun satu boleh ya. Alhamdulillah di masjid-masjid kami di situ Aksan begitu ya. Adzan awal, adzan subuh itu ada 2 muadzin yang berbeda. Kayak di At-Taubah adzan awal saya, adzan subuh anak saya yang kedua ya. Kalau nggak ada yang kedua, anak yang pertama. Kalau nggak ada yang pertama, anak yang ketiga. Tapi kalau jadwalnya anak yang kedua ya, jadwal adzan subuh. Kemudian pertanyaannya, ini adzan awal itu jam berapa? Disebutkan dan di sini bilailin, malam. Berarti sebelum subuh. Yang kedua, silakan makan dan minum. Apa maksud silakan makan dan minum? Ini sudah dijelaskan kemarin di hadis fajar. Fajar kidhib itu waktunya makan dan minum, maksudnya makan minum sahur. Berarti adzan awal itu ketika fajar kidhib menyingsing, itu kurang lebih 1 jam ya. Meski ada dalil lain yang menyebutkan bahwa jarak antara adzan awal dengan adzan subuh itu jarak seukuran Bilal turun dari menara, lalu Abdullah bin Ummi Maktum naik ke menara. Taruhlah 10 menit. Boleh silakan. Daripada punten maaf membiasakan adom. Ya, kan adom itu rata-rata 10 menit ya, 15 menit sebelum adzan subuh, tujuannya untuk membangunkan. Nah, yang ada itu silakan adzan awal. Itu hadisnya ada riwayat Bukhari. Jadi mau antara itulah, antara sejam sebelum subuh sampai 10 menit sebelum subuh itu boleh adzan awal. Cuman adzan awal 10 menit sebelum subuh, wah cenah kaborangan, baju kaborangan. Ya, nggak apa-apa silakan. Ya. Itu ada hadisnya. Ibnu Umar kemudian meriwayatkan Bilal adzan sebelum subuh, lalu Nabi menyuruhnya mengulangi dan menyeru, ala innal abdanam. Perhatikan, ini hamba ketiduran. Ini riwayatnya begini Pak. Jadi pada awalnya adzan subuh itu Bilal ya. Lalu Bilal pernah belum waktu subuh masuk dia sudah adzan, maka Nabi suruh mengulangi. Gorowokeun ala innal abdana, maaf hamba ketiduran, jadi salah menentukan fajar lulungu gitulah ya. Nah dari sejak saat itu maka Bilal ditugaskan sebelum subuh adzan subuh oleh Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar adzan maka bacakanlah seperti yang dibaca oleh muadzin. Nanti dijelaskan dalam riwayat berikutnya, di riwayat Muslim dari Umar, kecuali hayya 'alataini. Hayya 'alataini itu 2, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dijawabnya dengan la haula wala quwata illa billah, kalimatan satu kali, kecuali Allahu Akbar itu dihitung 1 kali. Allahu Akbar. Nah jawab Allahu Akbar gitu. Yang lainnya 1 kali. Kemudian Utsman bin Abil As menjelaskan, wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam untuk kaumku. Maka kata Rasul, anta imamuhum, kamu silakan jadi imam mereka. Waqtadi bi ad'afihim, perhatikan yang paling lemah di antara mereka. Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajron, dan angkatlah muadzin yang tidak menuntut upah
menuntut upah atas adzannya. Ini menunjukkan meminta jadi imam boleh, tentu saja kembali ke dalil umum, dia memang layak menjadi imam. Kan imam ada syaratnya ya, yang paling hafal dan bagus bacaan Qur'annya, lalu yang paling paham sunnah, yang paling dulu hijrah, yang paling dulu masuk Islam, baru yang paling tua ya. Karena Utsman bin Abil As ini yang paling bagus hafalan Qur'annya, Rasul bagaimana kalau saya jadi imam? Tentu bukan mengemis jabatan, tapi karena merasa layak, dan yang kedua tentu saja kan pahalanya kalau jadi imam ada lebih ya. Kata Rasul silakan, tapi perhatikan yang paling lemah. Jadi kalau ada jamaah yang gak mampu jangan panjang-panjang. Kemudian angkat muadzin. Jadi muadzin itu diangkat oleh imam ya, ditunjuk siapa. Meskipun ya di kita dahe sesawinu daek gitu. Ya itulah yang ditunjuk. Yang tidak menuntut upah, tapi bukan berarti tidak boleh diberi upah. Ya, kayak para nabi kan, qul la as'alukum alaihi ajran. Aku tidak menuntut upah kepada kalian. Apakah kemudian kalau diberi upah haram? Enggak. Yang haram itu menuntut upah, menentukan tarif upah, nggak boleh. Kan sudah dibahas ya, sahabat yang meruqyah Al-Fatihah saja lalu dikasih 30 kami kalau nggak salah. Nabi membenarkan yang paling berhak ditagih, diambil upahnya, diterima upahnya adalah mengajarkan kitab Allah. Jadi kalau ada muadzin yang kemudian merangkap marbot dikasih upah nggak apa-apa ya, halal, dan itu berhak meski tidak boleh menuntut. Kemudian Malik bin Al-Huwairits menjelaskan, Nabi SAW berkata kepada kami, wa idza hadaratis shalah, apabila datang waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah adzan salah seorang dari kalian untuk kalian. Ini kasusnya Malik bin Al-Huwairits mau pulang, mau safar pulang. Rasul berpesan, kamu nanti dalam perjalanan tetap adzan. Ya, jadi ini sunnah adzan dalam perjalanan. Jadi misalkan rombongan nih mau ke Pangandaran, ya istirahat di Ciamis jam 2, boleh adzan, ya adzan silakan. Tapi tentu tong dikanu corongkeun bisi omongan, ya ada prasangka jelek jadi fitnah dari orang awam tentu saja. Jarak antara adzan dan qomah, ini hadisnya doif. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, idza adzanta fatarossal, kalau kamu adzan perlahanlah, Allahu akbar begitu. Wa idza aqamta fahdur, kalau qomat cepat, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah begitu. Waj'al baina adzanika wa iqamatika, jadikan jarak antara adzan dan qomat qadra ma yafrughul akil min akli, seukuran orang yang makan selesai makan. Berapa menit? 5 sampai 10 menit. Meskipun ini hadisnya doif, tapi dikuatkan ya oleh asar dari Umar bin Khattab ya, jadi kuat, dan itu yang berlaku sekarang. Adzan perlahan dan qomat cepat. Lalu jarak antara adzan dan qomat ada hadis sahih, yaitu sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan sunnahnya antara adzan dan qomat itu ada jeda. Jangan langsung qomat ya, meskipun tidak haram. Terlebih Bilal sendiri yang mengaku ketika Nabi tanya, mengapa saya dengar langkah kaki kamu di depan aku di surga. Kata Bilal, saya setiap kali batal wudu, udah wudu lalu sholat. Yang kedua, setiap kali beres adzan saya sholat. Jadi zaman Nabi setiap beres adzan pasti sholat dulu 2 rakaat, kan Bilal muadzin. Hadisnya sahih ya. Dia harus ada jeda. Kemudian riwayat lain, Abu Hurairah menjelaskan Nabi SAW bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi, tidak boleh adzan kecuali yang punya wudu. Ini hadisnya doif,
Tapi kembali ke dalil umum sabda Nabi, ini akrahu an azkurullah illa ala tuhrin. Saya benci zikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau tidak suci itu makruh. Uduhulalah. Kemudian ada dalil wa man adzana fa huwa yuqim, siapa yang adzan dia iqamah. Ini meskipun hadisnya dhaif dikuatkan oleh praktiknya. Praktiknya Bilal ya adzan dan dia qomat. Ya, kemudian dalam hadis-hadis yang lain juga demikian. Ya. Meski boleh tentunya yang adzan lalu qomatnya yang lain. Tapi kalau saya pribadi ada yang qomat, kamu nggak ada, siapa yang ada? Qomat gitu. Baru dak sok pahidang-hidang gitu. Tapi kalau sekarang nggak, yang adzan dia qomat. Atau misalkan anak saya ngobrol di tukang, ya sama kakaknya, adai, cina gitu, qomat, karena dia adzan, dia lupa. Ya. Kemudian hadis berikutnya Abu Dawud dari Abdullah bin Zaid, saya memimpikannya, saya ingin, tapi kata Nabi, kamu nggak adzan, yang adzan Bilal, fa'akim anta, kamu qomat saja. Ini juga hadisnya dhaif. Jadi yang mengharuskan adzan dia qomat dhaif, yang membolehkan adzan dan qomat beda juga dhaif, dhaif. Berarti kembali ke dalil umum. Dalil umum apa? Praktiknya zaman Nabi gimana? Zaman Nabi yang adzan itu adalah qomat. Kemudian al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin itu lebih berkuasa dengan adzan. Maksudnya dia silakan adzan meski belum ada imam. Meski belum ada instruksi dari imam. Wal imam amlaku bil iqamah, imam lebih berkuasa dengan iqamah. Muadzin enggak boleh qomat kalau imam belum siap, imam belum mengizinkan. Bukan berarti harus menunggu dipekkeun ku imam. Kalau imam sudah maju itu berarti pertanda sudah mengizinkan, sudah maju. Saya kan kadang enggak berkata qomat, enggak. Saya maju ke depan, udah itu berarti izin bahwa silakan untuk iqamah. Kemudian hadis dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Maka itu sangat dianjurkan sholat di antara adzan dan iqamah, manfaatkan untuk berdoa. Ya, kalaupun tidak sholat ya minimalnya berdoa. Atau langsung qomat gitu. Kalau beres adzan langsung qomat, baca sholawat pun gak sempet. Ya. Lalu terakhir dari Jabir, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca doa setelah mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini namanya memohonkan wasilah. Dalam riwayat Muslim kata Nabi, sebelum memohonkan wasilah untuk Nabi, sholawat dulu. Maka dari itu kita praktiknya sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, begitu ya, enggak langsung Allahumma rabba hadhihi da'wah. Sholawat dulu. Sholawatnya mau yang panjang boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Itu hadis bukan menyuruh sholawatan. Beres adzan lain sholat sunat ngadon sholawatan ngagandengan, bukan ya. Justru sholawat sebelum doa wasilah. Udah gitu ya sholat. Kalau ada waktu sholat sunat di antara dua adzan, bukan sholawatan mengganggu orang yang sholat. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini seputar hadis-hadis seputar adzan, fikihnya kurang lebih seperti itu. Insya Allah cukup. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Makasih. Di medsos yang pertama, bismillah Ustadz, mohon izin bertanya, apakah ketika anak lahir diazankan dan ketika meninggal di pekuburan juga diazankan? Apakah ada dalilnya?
dalilnya ada tapi hadisnya doif ya. Dan Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengatakan doif pun gak apa-apa karena ini fadlul amal. Fadlul amal itu amal sunat, amal bagus saja, tidak jadi syariat kan, cuma bagus saja, silakan diamalkan. Cuma hemat saya karena hadisnya doif dan saya tidak menemukan satupun sahabat yang mempraktikkan, termasuk Nabi mempraktikkan, maka saya menilai bahwa itu tidak disyariatkan dan tidak perlu diamalkan. Begitu. Kalau tahnik ya, tahnik itu kurma digayem ya, di kunyah, lalu dimasukkan. Tahnik itu dari hanak itu ini, langit-langit bagian atas mulut, rongga mulut, langit-langitnya hanak, lalu disentuhkan ke sana. Tujuannya apa? Agar bayi pertama kali yang dia terima itu kurma manis yang bergizi, agar dia terbiasa, tapi tentu dilembutkan dulu. Silakan ya. Meski tidak wajib ya. Ada Ustad kantos teu nyaeta poho wae moal kormana madu ya. Ingat ya mawa sarung wae jeung sinjang kaweur wae danya mau melahirkan ya silakan. Atau kalaupun tidak pas melahirkan juga, tapi memang dalilnya pertama kali. Jadi agar yang pertama kali dia terima sebelum ASI itu adalah tahnik dari Rasulullah, barokah dari Rasulullah. Kalau sekarang mau ke ustad kan ya silakan. Ya, itu ada. Yang kedua, bagaimana hukumnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan? Hukumnya mubah ya, boleh. Saya tidak menyebutkan lebih baik, karena kalau lebih baik berarti Rasulullah pasti selalu mengangkat tangan. Faktanya di dalam beres sholat pun tidak kita temukan Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan ya. Jadi boleh, karena di dalam tempat lain Rasulullah mengangkat, kadang tidak. Jadi boleh mengangkat, boleh tidak gitu. Jadi hadis-hadis pertama angkat tangan itu ada Rasul mengangkat, ada tidak. Ini menunjukkan berarti boleh. Terkait hadis Allah malu ya kalau ada yang mengangkat tangan lalu dia tidak mengijabahnya. Ya tidak berarti bahwa lebih utama mengangkat tangan, karena kalau begitu berarti Rasulullah selalu mengangkat tangan. Faktanya kan tidak ya. Itu hanya menjelaskan bahwa memang ada keutamaannya. Kalaupun tidak mengangkat tangan bukan berarti tidak akan dijabah ya. Disilakan. Sama angkat tangan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa yang melatar belakangi ada yang untuk sholat Jumat itu adzan 2 kali gitu? Apakah mengamalkan hadis doib atau apa gitu? Mungkin itu dulu. Adzan 2 kali dalam sholat Jumat itu nanti kita bahas di bab Jumat ya. Itu ijtihad dari Utsman bin Affan, dan ijtihad dari sahabat itu dikategorikan sunnah kan ya. Cuma itu kemudian tidak diamalkan ya oleh Nabi, oleh Abu Bakar dan Umar. Maka dari itu sifatnya pilihan. Mengapa Utsman mengadakan adzan 2 kali? Untuk menyeru orang-orang yang ada di pasar sebelum Jumatan, agar mereka datang ke masjid tidak kesiangan. Dan yang kedua, kadang tidak terdengar adzan di masjid Jumatan itu ke pasar. Mereka sedang sibuk kan, dulu belum zaman alarm ya. Itu jam 10, jam 11, jam 12 bersibuk jong-jongnya gitu. Maka dari itu Utsman mengadakan adzan awal di pasar untuk menyeru yang di pasar ke masjid, di masjid baru adzan resmi ya. Jadi adzan pertama
Jumat itu untuk menyeru orang-orang siap-siap Jumatan. Boleh diamalkan, silakan, tapi dengan catatan tujuannya jelas untuk menyeru orang-orang yang sedang bekerja, yang sedang sibuk. Apakah sekarang boleh diadakan? Boleh, tapi menurut saya nggak perlu di pasar, di masjid juga. Kalau sudah terdengar ke pasar ya silakan, ya. Tapi tentu yang diamalkan oleh Nabi Abu Bakar dan Umar itu lebih baik, ya. Dan sekarang hemat saya orang-orang sudah tahu, ya, ada yang nyetel kaset, sekarang sudah zamannya jam, sudah zamannya alarm, insya Allah tidak perlu. Tapi kalau saya mengatakan bid'ah, enggak juga, karena memang diamalkan oleh sahabat. Hanya mungkin fikih, ya, mau mengikuti Utsman atau itu Umar dan Abu Bakar, itu pilihan saja. Teknis itu namanya, teknis. Kayak sholat id sekarang mau di lapang, mau di masjid, teknis. Enggak usah ada bid'ah-bid'ahan, ya. Karena memang di lapang nggak mungkin, ya silakan di masjid. Tapi kalau di masjid ternyata lebih baik, mending di lapang. Tinggal gunter aja polisi gitu lah. Itu teknis saja, ya. Tidak dalam masuk wilayah bid'ah sunnah. Ustaz, menyambung yang tadi, di beberapa tempat, beberapa masjid yang pernah saya Jumat di sana, yang azan 2 kali, azan pertama, setelah azan pertama itu mereka berdiri kemudian sholat 2 rakaat. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Kemudian setelah itu azan, khotib naik mimbar, kemudian azan. Itu saya harus meneliti lagi, ya. Katanya sholat qobla Jumat, ya, kayak qobla duhur. Tapi setahu saya kan di hadisnya menunggu sholat intidor sampai imam keluar adzan. Kalau gitu ya langsung imam naik mimbar dan ceramah, ya. Sementara ini saya tidak mengamalkan karena tidak tahu ada syariatnya, bahkan mengatakan bid'ah pun saya sementara berani karena nggak tahu, ya. Tapi kalau nanti tahu ada dalilnya, selalu dijelaskan. Mudah-mudahan, terima kasih atas masukannya, PR, ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa saya jelaskan mengapa ada sholat di antara 2 adzan itu, ya. Sholat apa? Kalau Jumat mana dalilnya? Mudah-mudahan nanti dicek, ya. Enggak. Pernah dalam suatu sholat Jumat gitu, ya, muazin setelah baca ayalah sholat, dia langsung Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalau kita yang mendengarnya apa wajib menegur apa gimana? Iyalah, menegur. Tapi kalau kemudian sudah terlanjur, kesalahan yang tidak disengaja nggak dosa. Terlebih kan adzan bukan syarat sah Jumatan. Jadi Jumatannya tetap sah. Harus menegur. Anak saya itu yang kedua yang ketiga kadang gitu malawu. Jadi kalau anak saya adzan kudu perhatikan gitu. Kadang dia berhenti. Nah, nun Pak cenah gitu. Malawu ya adzan. Jadi harus kita kadang 3 kali. Hop, cenah batik gitu. Jadi harus ditegur jelas, tidak dibiarkan. Cuma kalau ternyata tidak sengaja, ya, malah lawung gitu, kayak takbir 7 kali, imam itu jol sekali, mau mengadaguannya juga dari takbir deh jol Bismillahirrahmanirrahim di Subhanallah tekadengi karena jauh misalkan, susah, ya, karena yang penting takbiratul ihram. Ya, tanya dulu, kalau enggak 4 kali, ya udah berarti. Ya udah jangan. Jadi kalau yang takbir jenazah 5 kali karena lupa, ya tinggal diingatkan, ya. Balikan lagi dan mualilah sholat jenazah, ya. Ya, tapi kalau dia berpegang dengan dalil yang takbir 5 kali, ya kita nggak bisa maksa. Ada dalilnya, yang 5 kali ada, yang 6 kali ada. Tapi yang paling kuat para ulama jumhur mengatakan 4 kali sesuai dengan sholat goib Nabi ke Raja Najasyi. Sejak itu Nabi nggak pernah lagi menambah takbir.
4 kali gitu. Jadi kalau dia Rasul juga pernah 5 kali, ya udahlah tuh kudu pasah bisi hudang deui mayitna. Mangga ada lagi? Cukup? Kalau cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Al Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa beramal dengannya. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu sahabat semua yang hadir di Masjid At-Taqwa ini, kemudian juga di media sosial Arisalah TV ataupun di Maki TV. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kajian ini berlangsung insyaallah rutin setiap hari Ahad pukul 9 pagi. Alhamdulillah, Majelis Kajian Islam edisi hari ini hari Ahad tanggal 18 Juli 2021 alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.